Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Adi Nugraha dengan NIM 521598. Saya di sini akan mempresentasikan tentang budidaya dan scale up Kopepoda. Kopepoda sendiri menurut definisinya adalah organisme kecil dari subkelas Crustacea dari kelas Maxilipoda yang hidup di perairan laut, baik sebagai zooplankton bebas maupun sebagai parasit. Mereka memiliki peran penting dalam jaring-jaring makanan akuatik, terutama sebagai konsumen primer atau pemakan fitoplankton dan sebagai pakan utama bagi larva ikan dan hewan laut lainnya menurut Indrawati et al. Tahun 2012. Kingdomnya Animalia, untuk klasifikasinya itu kingdomnya Animalia, filmnya Arthropoda, subfilmnya Crustacea, kelasnya Maxillopoda, subkelas Copepoda, ordonya yaitu kalau ada Calanoida, Cyclopoida, Herpactiosida, Monstriloida. Terus spesiesnya dari ordo Calanoida ini ada diantaranya ada Acrocalanus, Gracilis, Calanus minor, Gecenicus, dan lain-lain. Morfologinya itu ada cephalosoma atau bagian kepala, fungsinya untuk mengenam organ sensorik dan mulut. Ciri khasnya terdapat mata tunggal atau nauplius eye di bagian tengah kepala. Fungsinya itu untuk mendeteksi cahaya. Terus antena pertama itu sebagai organ sensorik untuk merasakan lingkungan dan keseimbangan dalam air. Ciri-cirinya itu biasanya panjang dan mencolok. Pada jantan digunakan untuk menangkap betina saat kawin. Untuk antena kedua itu membantu dalam berenang dan berperan sebagai alat sensorik tambahan. Nah, terus untuk antena-antena kecil tuh disebut mandibula, maxilla, dan maxilliped. Fungsinya itu alat alat dari mulut yang digunakan untuk menangkap, menggiling, dan memindahkan makanan ke dalam mulut. Cirinya itu efektif untuk makan partikel kecil seperti fitoplankton. Terus bagian tengah atau disebut metasom, fungsinya itu tempat menempel 5 pasang kaki renang atau swimming legs yang digunakan untuk berenang secara aktif. Terus ada 5 pasang kaki renang, itu fungsinya untuk mobilitas. Keweboda itu termasuk renang aktif, terutama jenis kalanoid. Pada bagian belakang tubuh atau urosom, itu fungsinya mengandung segmen genital dan segmentasi anal. Cirinya itu biasanya lebih sempit dari bagian tengah tubuh. Terus ada genital segmen, fungsinya itu tempat keluarnya telur dan alat reproduksi. Pada betina ditemukan kantung telur. Terus anal segmen tempat keluarnya limbah tubuh dan caudal ramus dan furcal rami. Fungsinya itu strukturnya seperti ekor yang membantu dalam menjaga arah dan stabilitas saat berenang. Siklus hidupnya itu ada 4. Yang pertama itu sebagai telur, ada naupli tahap 1, 2, 3, ada juvenil dan dewasa. Peran Kamepoda sendiri itu satu sebagai sumber nutrisi alami, dua pengatur populasi plankton berbahaya, tiga indikator kualitas air, empat pengurai dalam siklus nutrisi, lima migrasi vertikal harian atau diel vertical migration, enam peran dalam jaring makanan laut, ketujuh adaptasi reproduksi. Cara budidaya menurut Kurdi et al. Yaitu pertama persiapan wadah dan air. Itu wadahnya menggunakan bak fiber 100 liter. Bak diisi dengan air laut bersalinitas kurang lebih 30 ppm yang telah disaring dengan jaringan 50 mikron. Terus air diterapkan selama 24 jam sebelum digunakan. Pemberian pupuknya itu dosis pupuknya organik 0,5 gram, anorganik 0,3 gram per liter. Inokula terus dilanjutkan dengan proses inokulasi fitoplankton. Setelah pemupukan ditambahkan kaitoxeros sebanyak 30% dari volume total air. Terus fitoplankton ditumbuhkan selama 2 hari hingga air berubah warna hijau kecoklatan. Coklatan menandakan fitoplankton telah tumbuh optimal. Terus ada inokulasi Kopepoda. Setelah fitoplankton tumbuh ditambahkan Kopepoda sebanyak 1.000 individu per liter. Kondisi lingkungan juga dijaga dengan aerasi sedang selama proses kultur. Untuk pemeliharaannya kualitas air dipantau pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius, pH-nya 7,5 sampai 8,5 dan salinitinya 30 sampai 32 ppt. Pupuk ditambahkan setiap 3 hari untuk mencegah pertumbuhan fitoplankton sebagai pakan kopepoda. Air ditambah jika berkurang karena evaporasi, tetapi tidak dilakukan pergantian total air. Terus untuk panen, kopepoda dapat dipanen setelah hari ke-6 ketika populasi mencapai puncaknya. Panen dengan cara menyaring kopepoda menggunakan plankton berukuran 50 mikron. Manfaatan dalam aquaculture yaitu komoda bisa menjadi bisnis pakan larva ikan kerapu. Terus juga bisa sebagai pemanfaatan kitosan dari kopepoda. Tantangan dalam budidaya itu
itu bisa terkena infeksi parasit dapat menjadi inang perantara bagi parasit ikan, dapat menyebabkan kematian ikan atau mengurangi nilai jual produk ikan. Mereka juga dapat menjadi faktor penyakit manusia seperti kolera. Terus bisa terkontaminasi, sistem produksi intensif dapat terkontaminasi dengan rotivera yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dan dapat mengalahkan kopepoda. Terus yang ketiga ada kualitas air, menjaga kualitas air yang optimal sangat penting untuk budidaya kopepoda. Masalah seperti jumlah bakteri yang tinggi dan menyebabkan kematian larva, sehingga diperlukan sistem penyaringan air dan ozonisasi yang canggih. Yang keempat adalah sensitivitas suhu. Laju pertumbuhan komepoda dapat dipengaruhi oleh variasi suhu. Spesies yang berbeda memiliki toleransi suhu yang berbeda yang perlu dipertimbangkan dalam praktik budidaya. Daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.